Bayangin, kamu beli apartemen dan sudah kamu lunasin. Tapi apartemen itu nggak pernah kamu terima. Lebih anehnya, kamu diminta bayar jauh lebih besar lagi untuk unit yang padahal sudah kamu lunasin. Kejadian ini dialami oleh ratusan pembeli LA City, Jakarta Selatan. Jadi ceritanya, tahun 2012 kami membeli unit apartemen di LA City. Serah terima dijanjikan mulai tahun 2015. Namun proyek berhenti, tahun demi tahun berlalu tanpa kejelasan. Tahun 2018 ada keputusan bahwa pembangunan akan dilanjutkan, tapi oleh developer baru dan dengan nama proyek baru, yaitu LA Hub. Namun ternyata muncul isu baru juga. Harga unit dinaikkan drastis, bahkan hingga 2 kali lipatnya, termasuk unit-unit yang sudah dilunasi pembeli lama. Jika tidak mampu membayar, maka unit pun tidak diberikan. Sementara opsi pengembalian dana pun tidak ada. Hak kami ditahan entah sampai kapan. Banyak dari kami kini sudah memasuki usia lanjut. Ada yang sakit, bahkan ada yang telah meninggal, dan perjuangannya diteruskan oleh keluarga. Sekarang tahun 2026, belasan tahun telah berlalu. Unit belum kami terima, dana pun masih tertahan. Kami hanya meminta satu hal, kembalikan hak kami. Hai, selamat pagi bagi para deterjen yang berbui-bui di luar sana. Masih ketemu emak ya kan. Oke, emak hari ini mau urus apartemen emak yang belasan tahun ya diambil atau dirampok haknya. Emak mau demo sama warga-warga atau teman-teman korban lainnya, dan mereka kebanyakan udah pada lansia ya, udah pada tua karena belasan tahun. Seperti apa suasananya? Ikutin terus, oke? Ini mas wilayah sini siapa? Pak, kita kan minta hak kita di dalam, Pak. Ini apa namanya? Sama aja. Jadi kita balik juga nanti Bu supaya kelihatan itunya, latarnya. Dari sana, video dari sana. Tunggu silakan kalau dipoto. oke. Jadi gini, hari ini semua ini para korban yang hadir. Ini hanya segelintir. Hanya segelintir. Belum semua, ya. Bertahun-tahun kita menunggu hak kita yang tidak pernah sampai di kita sendiri. Kita tidak bisa menikmati. 14 tahun. Oke. 14 tahun. Lihat tuh. 15 tahun. 14 lunas. Ini semuanya pada lunas ya. Bukan yang nggak lunas. Ini semua yang udah pada lunas. Nih, lihat nih. Mana Pak Hadi? Pak Hadi mana itu, lihat. Salah satu korban kita. Udah stroke. Dari masih sehat itu. Dan masih sehat. Udah 15 tahun dia menunggu. Ya. Jangan tutup mata. Masa tua kami nyangkut di apartemen LA City. Kapan hak kita dikasih? Sampai meninggal. Ya, bapak saya udah meninggal. Nah, siapa lagi yang di sini yang orang tuanya sudah meninggal, yang tidak diberikan sampai detik ini dengan berbagai macam alasan? Jangan cuma diam, jangan pura-pura budak. Hak kami Kita dibayar. minta hak kami. Ini yang di jalan juga di penghuni ini jangan mau sewa di sini. Ini apartemen bermasalah. Turunin aja yang udah naik. Turun semua. 14 tahun. Kami sudah lunas. 14 tahun sampai ada yang meninggal. Om saya sampai meninggal. Nah. Nggak pernah dapat. Janji aja. Nggak ada cerita. Saya bertahun-tahun saya sudah proses ini tapi tidak ada hasilnya. Dari pidana, perdata, saya nggak ngerti di mana salah kami. Sedangkan ini uang kami, gitu loh. Dan saya bersyukur kali ini kita memang sudah di backup sama Komisi 6. Ya, setelah ini biar nanti DPR yang melihat. Semoga ini jadi viral, biar orang tahu.
dan kita bisa melanjutkan di bangku DPR nanti. Kayak gitu. Kembalikan hak kami. Kita cuma minta hak kami aja. Nggak minta apa, nggak minta apa-apa, kita nggak minta apa-apa. Uang kami aja, dan kita pun tidak minta bunganya, betul nggak? Nggak minta unit juga, balikin Nggak aja minta duitnya, unit. Pak. Ya udah, duit aja. Kami yang bayar, orang yang menikmati. Bayangin aja sekarang gini, uang yang kita bayarkan 300 juta di tahun 2012. Lunas. Harusnya kalau buat bisnis sudah berapa duit kita dapat? Nilainya udah beda nilainya. Nilainya udah beda, kita tidak minta itu. Udah lunas. Kita hanya minta uang kita kembali, itu aja. Iya. Yang pusing yang BTN lagi, Pak. Utang 300 juta jadi 1 miliar. Nah, Dan itu selalu bertambah terus, nggak bisa berhenti. Dan nggak Jadi bisa- mau ngecek, mau kredit kemanapun mentok Kacau terus. Jadi di usaha BI kita juga checking. terkacau jadinya. Jadi mohon perhatian bapak-bapak di sini, pengelola, pengurus di sini, yang berwenang di sini. Tolong selesaikanlah ini urusan-urusan ini. Udah banyak bantu korbannya, dari yang masih sehat sampai sakit sampai meninggal, dari yang usahanya masih jalan sampai sekarang bangkrut pun ada semua karena nyangkut di sini bapak-bapak. Terima kasih. itu saya tambahkan lagi. Belum lagi yang stroke, belum lagi yang sudah bunuh diri. Ada salah satu dari anggota kita yang sudah bunuh diri gara-gara mikirin ini. Dia udah berusaha kesana kemari, zong semua. Dulu kalau kita telat bayar dikejar-kejar, Bu. Nah, udah kayak rentenir ya. Denda bu. Denda, kalau telat bayar kita dikejar-kejar. Nah, sekarang boro-boro. Udah lunas, hak kita tidak dikasih. Saya cicil ke developer, telat sehari aja udah ditelepon. Nah, Sama. tolong ya, bagi kalian yang punya hati nurani, ya oke, mungkin kalian yang nggak ngerasain sekarang, mungkin yang dulu, orang-orang dulu yang sudah menzolimi kita, karma pasti ada, udah itu aja. Ya. Tapi kalau orang baru sudah tahu ini kasus ini, tapi diam dan budak, pura-pura buta dan dia pura-pura tuli, tinggal tunggu azab Allah aja. Udah gitu aja. Kita bukan ngerampok kok, kita tidak maling, kita hanya minta hak kita kembali. Tidak minta Betul. unit juga. unit. Uangnya dikembalikan itu Ambil tuh unit, terserah mau dipromosin kemana. Cuma minta hak kami aja susahnya minta ampun. Jangan sampai hanya menuntut hak kita nggak bisa dibayarkan kembali tuntutan kita, tapi unit kita dijual juga. Berarti double keuntungan. Berlipat-lipat, jolim, bahagia di atas penderitaan orang. Dana kita ini udah masuk di struktur bangunan ini karena kita beli pada saat tanah Masih belum ada bangunan. apa-apa. Tuh. Belum ada apa-apa. 7 turunan karma udah. 7 turunan, amin. Cuma dapat HP BB doang dulu satu. Ah. Ini bapak ini warga sini loh. Kalau RT. pengen tahu RT sini loh. Dan dia juga salah satu anaknya pemilik apartemen ini. yang dijual ini. Anak saya. Ya, itu. Dia di sini RT bukan berarti dia mau petantang-petenteng, dia minta hak anaknya. Beli apartemen supaya anaknya yang kuliah di UI bisa tinggal di sini. Sampai anaknya lulus, sampai anaknya kerja, gak dapat unit. Habis dah. Saya juga seperti itu. Anak saya udah lulus Lihat tuh Pak Hadi tuh. dari SMP saya beli. Dari sehat sampai sakit, sampai dia bela-belain bawa pakai kursi itu. Pakai apa? Pakai tongkat tuh dia. Bapak saya untuk investasi pensiun, jadinya apa? Nah, Sampai Kasihan. meninggal gak ada Udah nggak apa-apa. ada sekarang bapak saya. ini gimana nih Pak? Bapak jangan diam aja Pak. Saya hanya pengelola gedung ini. Nah, terus? Program nanti kita sampaikan ada di belakang. Yang mana? Sini dong. Pak, tolong dibawa ke sini Ibu pak. aspirasi dulu aja, silakan dulu aja. Gak perlu aspirasi, kan sudah dengar semua. Mana arahnya? Sini. Saya tahu wakil dari Relian ada di dalam. Iya. 2 orang. Nggak menunggu. Saya panggil. Sini. Silakan Pak sekarang. Tanya sekarang Pak. Jangan Ngapain harus tunggu aspirasi? Aspirasi kan udah selesai. Tenang, nggak usah marah-marah, Bu. Bukan salah, bukan marah-marah.
marah, Pak. Saya mau dengarkan aspirasi ibu dulu. Ya sudah selesai. Sudah datang Kalau sini. selesai ibu baik-baik ngomong saya panggil. Ya udah selesai. Ya baik-baik kok. Biasa aja panggil, santai aja. Ya udah panggil sini. Iya betul. Pimpinannya juga. Saya mau temuin. Ya udah sekarang. Kalau tiba-tiba saya dipelototin gini, itu saya mau Aspirasi itu Pak. Ya, Bapak kalau di posisi kita bagaimana, Pak? Coba Bu, dong, Pak. saya di sini juga Dipikir, baru Pak. pengelola gedung ini. Saya mempersilahkan bapak-bapak semua demo. Kalau saya mau arogan, saya larang. Saya mempersilahkan kan. Kita Saya udah ketemu diizinin Pak. Kita udah diizinin sama Relian perusahaan Bapak sendiri. Pak, saya sudah ketemu ibu, sudah ketemu Pak Ijal. Saya mempersilahkan beliau. Tanya beliau, kemarin saya ketemu di sana. Ya. Saya mempersilahkan Pak, saya mediasi. Nah sekarang saya mau panggil mereka. Panggil, Pak. Kita tunggu. Iya kan? Saya mediasi. Oke, perwakilan siapa yang akan ketemu? Ada kan perwakilan kita. Bu Wenda siapa lagi? Oke, ayo, Pak. Nanti ada wartawannya kan? Ada wartawannya. Nggak masalah, yang penting kita enak coba deh. Pak Rijal ikut Pak Rijal. Minta 3 orang. 3 orang itu adalah penghuni ya Pak. Pak, ini lawyer kami Pak. Lawyer. Silakan, Pak. Lawyer mau siapa? Silakan untuk mediasi. Kan ada 3 orang lawyer. Ada Bapak penjelasan kuasanya kalau Bapak media. Media nggak boleh. Bukan nggak boleh, Pak. Nanti begitu itu adalah kreditur yang kecewa karena sudah membayar mengasuh tetapi belum dibayar. Kami hadir di sini. Kita di sini hadir sebagai investor. Kita di sini bukan hadir sebagai orang yang ingin menyelesaikan masalah. Makanya sekarang homologasi karena sudah terus yang disetujui bahwa untuk konsumen itu ada opsi keuangan. Karena kita bangun ini kan tidak serta-merta kita bangun. Kita juga mengambil kewajiban dari sebagai mama. Jadi jangan teman-teman ini menganggap bahwa ini kita bisa gugat karena apa? Gedungnya udah jadi. Ya sekarang gini, tunggu dulu. Opsi ini kita tawarkan. Mayoritas ikut kok. Karena apa? Dia daripada barang saya yang hilang, ya udah. Karena juga pada saat pembangunan ini harganya udah beda bang dari yang lalu. Bahan berubah, biaya berubah. Dalam setahun kita bangun ini bagus, rapi. Yang abang lihat sekarang ini setahun. Dan pokok pun kita tahu lah kecewaan bapak ibu dan lain-lain. Tapi pada dari perusahaan pengelola bilang, oke, kita pakai perusahaan BA. Nanti suruhnya pada saat BAST, di mana ibu udah duduk itu tidak lihat baru bayar. Itu adalah itikat baik dari kami. Jadi kami bangun dulu ini semua dengan uang kami. Konsumen yang ikut dalam PKPU, saya yakin yang ikut di sini semua ikut dalam DPT ya Pak. Ikut dalam proses kan? Dalam proses Bapak juga proses PKPU. Kita berikan opsi ini. Bapak memang dan itu dilakukan dan disetujui oleh mayoritas. Nah, jadi yang permasalahan yang akhirnya kami sekarang tanyakan, kenapa itu tidak dilakukan Pak? Nah, top up-nya kan kelewatan. Sekarang gini, lakukan top up. Pembangunan itu kan sudah ada di perjanjian, kan
sudah ada PPJB yang ditandatangani. Terlepas telat atau tidaknya berarti kan itu kan risiko bisnisnya pengembang. Kenapa telat dibangun? Nah sekarang kalaupun ini sudah selesai dibangun 100%. Inilah. Enggak, saya tanya ini sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai kenapa tidak diserahkan kepada konsumen yang telah lunas? Logikanya kita di luar, kita nggak usah berbicara konteks hukumnya dulu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kita orang hukum, kita bicara tentang hukum. Oke, kita bicara tentang hukum. Oke. Gini, proses ini makanya saya bilang tadi, ini proses ini diawali oleh underlying PKPU. Iya justru Iya. Sebelum ada PKPU kan ini udah lunas nih Pak Lukas nih, udah lunas bayar nih. Kan sudah ada perikatan di situ perjanjian berdasarkan 1320 kan udah sah, udah jadi. Dia kan tidak menerima objeknya. Karena kenapa? Belum kalian bangun kan? Nah itu kan tanggung jawab siapa membangun? Bangun dong. Nah gini, membangun itu tanggung jawab pengembang. Tapi kita membangun ini berdasarkan alasan PKPU. Di mana di PKPU dijelaskan ada terus-terusnya. Kalau nggak boleh bilang dasarnya PKPU. Jauh sebelum ada PKPU kan kalian sudah berjalan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Karena gini, kalau ini nggak boleh menanya kalian. Gini. Nggak ada gitu. Mau hukum mana? Ayo kita debat masalah hukum. Di pasal berapa ada gitu? Kalian bangun 2000 berapa? 2011 ya? 2010. PKPU kapan? Nah sekarang saya nanya, SPI ini masih ada ke perusahaannya atau tidak? Itu aja. Ini SPI masih ada atau tidak? Atau sudah diakuisisi? Ganti nama. SPI baru. Sudah diakuisisi. Berarti kan diakuisisi hak dan kewajiban yang lama beralih kepada yang baru toh? Hak dan kewajibannya kan? Betul. Izin menambahkan abang ya. Abang lawyer kan? Pernah ikut PKPU dong bang? Mekarta saya. Iya kan? Rudi Siahaan saya. Iya. Pernah dengar nama saya Rudi Siahaan. Rendika saya. Mantap. Oke. Pernah ikut homologasi kan berarti? Pernah. Jika hasilnya disetujui dari perdamaian itu apa bang selanjutnya? Nah, sekarang oke perdamaian tuh. Makanya saya tanya, SPI-nya ini sudah kalian akuisisi atau belum? Di homologasi ada nggak bahasanya seperti itu? Kenapa kalian akuisisi? Enggak, gini. Gitu dong. Homologasinya tuh isinya apa? Bang udah baca? Kan ada Rifan. Udah baca? Udah. Kan ada Rifan sekian Nah, miliar. setelah Rifan ada kalimat apa bang dimulai? Enggak, kita step by step dulu. Step by step kan berdasarkan akta perdamaian kan? Ya berdasarkan akta Iya kan? perdamaian. Jadi logikanya aja, logika hukumnya aja. Logika di kalimatnya aja. Berarti Bang. orang yang sudah memberikan cash keras dapat unit setelah ada PKPU kehilangan hak. Saya tanya dulu, kehilangan hak atau enggak? Ya, Setelah ada dibaca aja PKPU dari akta perdamaiannya. Ya udah saya tanya dulu. Ya abang kan ngerti nih pasal-pasal yang ada di akta Ya perdamaian. menurut sampean, Kalau menurut abang gimana? ya nggak kehilangan hak dong. Perjanjian jauh sebelum PKPU. Lah kan ditawarin top up bang. PPJB. Kan ditawarin top up. Kan ditawarin top up kalau tidak disetujui kedua belah pihak, kan harus disetujui. Kan ada hasil voting bang. PKPU kan seperti itu. Orang yang tidak ikut, nggak semua ikut loh kalian buat. Boleh kita ambil 360 orang itu kita hadirkan semua. Lah aturannya PKPU abang paham kan? Aturan PKPU kan paham. Jadi ya kalau memang mau itu kita akan udah di DPR aja kita DPR buka aja lah. semuanya. Nanti di Komisi 3 akan buka karena mereka sudah buka pintu gerbang ya udah buka. Makanya kita datang ke sini kita tanya ada nggak opsi dari kalian untuk menyelesaikan hak-hak mereka. Kalau memang nggak ada ini, kalau nggak ada, Ini sudah gitu daripada KPU bang. Karena kita duduk di sini, kita alasan dari KPU. Iya. Kita bisa duduk di sini, dasarnya PKPU. ya. Gitu. Nah jauh sebelum PKPU ada dasarnya perjanjian kalian minta Kalau apa? abang sebelum PKPU, abang lihat rawa-rawa di sini bang. Nah, sekarang oke, udah selesai PKPU. Iya. Ada nggak pembeli di luar yang pembeli awal itu kalian kasih membeli di sini? Ada nggak? Nggak bisa. Pembeli. Setelah ada PKPU itu selesai sebenarnya. Klausul-klausul yang ada di PKPU itu yang harus dijalankan. Nah, terus SPI yang Gitu. lama itu kalian akuisisi, hak dan kewajibannya nggak kalian ambil? Hak kewajiban seluruh SPI. stakeholder dalam prospek PU itu kita anut dari PU semua itu diatur bang. Untuk kepada vendor, Ya udah, makanya itu pertanyaan Pak Lukas tadi. PKPU itu ada homologasi, sudah kalian jalankan nggak seluruhnya? Dijalankan. Rifannya kan ada Rifan. Kalimat bawahnya setelah Rifan Ada ketentuannya. ada ketentuannya Rifan.
Ya ke refund Bu, kan 20 berapa? 22 miliar. Berapa? Ya, Bang, ini ya, kita ngambil nih kondisi kan masih busuk nih, apartemen. Investor datang, niatnya memang baik untuk refund, tapi duitnya habis untuk bangun ini. Itu bukan urusan konsumen. Beda. Makanya kan ada klausulnya. Bukan Ada urusan klausulnya di konsumen. bawah yang tadi Ya Bapak udah, tadi sekarang gini aja. diucapkan. Di luar sana kan masih banyak. Mereka akan duduki sesuai dengan PPJB awal unit mereka. Yang susah siapa pengembang kan? Kita akan duduki nanti nih berdasarkan unit dia. Yang mau ribut oke. Kita kena ke sana orang ini. Enggak masalah, ujung-ujungnya pasti ke sana. Saya kan pengennya jangan sampai ke sana. Ada nggak solusi dari SPI yang baru? Kalau nggak ada solusi SPI yang baru, ya mereka misalnya unitnya lantai 2, apa misalnya Pak Lukas, dia akan duduki. Nah, dia akan duduki lantai sana. Dia kalau nggak dapat haknya itu aja. Bentar, Bapak logikanya. tadi bilang waktu kita sebelum PKPU itu masih rawa-rawa. Enggak, udah 70% pembangunan di sini. 70%. Ya, 70%. Cuma tinggal luarnya aja. Tinggal dipercantik aja lagi saya finishing. Tinggal 30% finishing. Oke. Saya tahu. Saya berkali-kali Arif yang tahu. Berkali-kali saya kan sini nuntut hak saya tidak pernah diberikan sebelum PKPU. Saya sudah minta refund nggak pernah Ini, dikasih. Bu, kita sekarang ini, kalau kita bicara sebelum PKPU itu udah jauh ke belakang. Sekarang gini, kita duduk di sini aja itu alasan PKPU. Kita ngebangun ini itu alasan PKPU. Kita ini semua bisa terjadi gara-gara PKPU. Semua hal-hal yang diatur terhadap konsumen, terhadap vendor, terhadap bank pun itu ada di PKPU, ada di korporasi. Jadi tugas kita adalah sekarang kita itu homologasi, baru kita sesuai dengan berjalan. Karena ada selain itu kan banyak juga konsumen yang sudah menikmati ini unit. Yang mereka yang tolak. Iya. Sesuai dengan keputusan PKPU. Ya, kalau ada dua solusi. Kalau tidak mau top up bagaimana? Kan refund. Saya dikasih tahu sama Pak Judi langsung. Saya sampai ditenteng ke Reliance ya, Bu, di sini ada refundnya. Saya bantu Ibu ke sana. Tetap orang Reliance sendiri yang tidak mau memberikan. SPI sendiri mereka oke. Karena kita sudah tidak lagi bisa pegang, Bu, Ibu yang saya bawa ke sana. Saya yang ngomong, pengerja suruh datang sini. Ini kalau Ibu ngomong sebelum PKPU, sebelum PKPU, silakan Ibu Pak Yudi kalau gitu. Lah Pak Yudi udah dapat sama saya sudah. Itu kewajiban Pak Yudi bukan kami. Tapi Pak Yudi waktu itu karena sudah diambil sama si Reliance, tetap kan Reliance nggak mau kasih hak saya. Saya sendiri waktu itu. Karena kami di sini berdiri di atas alas PKPU. Data homologasi. Yang tadi abang bilang mau upaya itu hak negara silakan. Ya, pasti kita akan upayakan. Jadi logikanya sampai kan berbicara berdasarkan PKPU. Sekarang misalnya Pak Lukas, dia punya ada di lantai 10. Apa dasarnya SPI yang baru ngambil punya Pak Lukas? Ada nggak minta persetujuan dengan Pak Lukas bahwa itu unit dia? Balik lagi, yang sempat saya ngomong ke saya gini, kita bicara sama bahwa terkait hal ini kan sudah pernah dilakukan gugatan pengadilan. Dan hasilnya sudah keluar. Karena mereka pegangnya selalu homologasi dan PKPU. Karena kuat. Pengadilan pun berdasarkan kuat. itu. Nah, sekarang mereka konsumennya akan megang perjanjian mereka awal, mereka punya unit di sini. Kenapa unitnya dialihkan ke yang lain? Nah, dia Karena akan sudah dialihkan sama homologasi, Bang. mereka nggak pernah setuju, nggak mau setuju. Ya, aturan homologasi kan Bapak tahu PKPU kayak gimana. Pengadilan saja memutuskan berdasarkan Homologasi, Bang. Sederhana sebagai lawyer mah. Iya, sederhana. Bagi kalian kan sederhana. Itu kan sudahlah, saya udah paham loh Iya, PKPU itu itu seperti dia. apa cara mainnya. Jangan balik lagi ke perjanjian, Bang. Sekarang mereka nggak mau tahu, mereka akan ambil unit mereka mau seperti apa, mau pintunya mau nggak ada. Itulah waktu di awal, apalagi yang sudah lunak ini loh. Nah, kalau nggak ada solusi dari kalian, ya udah, kalau memang apakah mau kalian refund atau seperti apa, tinggal bicarakan dengan konsumen. Mau ada potongan PPH, PPN, nah itu kan nanti.
Sekarang ada nggak kalau nggak mau di-refund hak mereka mau ambil unit mereka. Mereka akan lihat. Kita nggak mau top up. Solusinya kan refund. Kan nggak boleh dipaksakan opsi, itu kan namanya opsi. Opsi kan pilihan. Mau nggak? Kalau nggak mau, Pilihan tapi ada syarat dan ketentuan bang, nggak bisa. ya udah. Kalian bikin syarat dan ketentuan kalian. Konsumen punya syarat dan ketentuan juga dong. Gini, putusan ini sudah disahkan di 2002 berapa mas kemarin akhir Bu Enda? 2019. Enggak lah, yang terakhir di 2023 itu juga sudah diajukan lagi gugatan ke pengadilan dengan hasilnya bersama karena semuanya mengacu kepada homologasi. Nah sekarang homologasi ini udah berakhir atau belum? Jadi Pak, gini, hak abang, hak bapak ibu untuk melakukan payung, hak kami juga untuk melakukan payung. Nah ya justru itu. Iya. Kalau tadi ibu bilang, bapak bilang ada upaya mau penempatan masuk paksa, ya abang tahu lah setiap upaya, setiap kegiatan ada konsekuensi hukumnya. Ada, nggak salah. Mereka udah siap, karena udah siap gitu. Sekarang saya tanya, homologasi kan sudah berakhir kan? Ya, homologasi Sudah berakhir kan? sudah nggak berlaku sebenarnya. Sudah nggak berlaku kan? Tahun berapa berakhir? 2018. Putusan ini udah 20. Setelah putusan homologasi semuanya nanti bisa dibahas. Karena bilang bagi konsumen yang pun tidak ada di DPP itu tetap aja ke sini. Tapi homologasi itu sudah berakhir. Karena homologasinya itu sudah berakhir, sudah dipenuhi, tidak kan gitu. Karena homologasinya tidak dipenuhi. Artinya sudah tidak berlaku. Ya, sudah tidak Kan SPI baru mengambil berdasarkan PKPU, tetapi kan di situ ada hak konsumen yang lama di situ. Jadi hak konsumen sudah ada di sini, Bang. Ya mana haknya? Abang Haknya tidak dikasih. mana? Yang kita minta refund. Udah berapa tahun kan gitu? Kan udah ada SPI yang baru. Ya makanya dulu SPI yang lama. Jalan yang ada refund itu kan ada tuh. Iya. Itu kan yang dikalian jalan kan. Jangan dipotong bang, ada kalimat bawahnya loh. Iya Pak. Ya sudah. Pak, nah sekarang kan sudah kalian jalan. SPI yang lama kan diakuisisi. Diakuisisi dengan SPI yang baru. Berarti kan ada hak konsumen di dalam itu. Kenapa nggak kalian kasih tahu? Oh kami mau berubah nama loh, nggak ada pemberitahuan. Kan masih terikat loh. Itu nggak ada pemberitahuan. Pemberitahuannya juga tidak ada. Apa perubahan nama? Investor baru. Kan diakuisisi. Investor baru. Investor Kan ada baru. homologasi, ada PKPU. Kan harus Semua jelas. diberitahukan kepada konsumen. Kan surat menyurat itu tetap ada. Bacalah lagi Lah undang-undang. faktanya kan gugatan berikut-berikutnya juga kan dianuh bang. Nah sekarang intinya dari Berkali-kali konsumen juga. ini, kalau dia tidak mendapatkan haknya, dia sendiri yang akan mengambil haknya. Mau cara seperti apapun silakan. Dari pihaknya sini, dia silakan gunakan haknya sebagai warga negara, sebagai korporasi. Nah konsumen akan menggunakan haknya juga sebagai warga negara. Mau seperti apapun itu konsekuensinya mereka yang akan tanggung. Pasti gitu. Kalau gitu. Gitu aja kalau nggak ada solusi. Saya tidak bisa melarang hak karena kalau Ibu Enda kemarin sudah bilang dari juga masih mau demo, saya nggak paham itu apa benar. Tapi balik lagi ya kalau sudah ada perbuatan ini pun setiap perbuatan ada sini. Di PKPU itu nanti kita akan bawa ke DPR. Dia dikulitin. Mekarta aja sudah naganya bisa kita kulitin. Itu aja apalagi nih kecil kayak gini. Ya, Segitu aja. Ya karena gini, karena kami kecil lah, kami berkata-kata memiliki nomor konsumen. Ya nggak ada yang buat konsumen. Intinya nggak ada dapat buat konsumen. Intinya jangan bahasanya itu buat konsumen. Kalau buat konsumen Dapat semua dong. Nggak ada yang bilang buat konsumen. Buat keuntungan korporasi. Semuanya balik lagi gini, kayak gini. Kalau kita balik lagi, semua kan tetap mengacu semua apabila pihak-pihak anak bisa terima homologasi ya sudah Ya kan
konsumen itu kan bahasanya kan sudah keseluruhan. Padahal lebih banyak yang tidak menikmati yang sudah kalian bangun. Nah, buat siapa kalian bangun dan kalian buat konsumen? Kan buktinya kan ini bukti fakta, tidak ada bicara fakta. Kalau tidak fakta adalah di mana mereka sudah menikmati. Pak. Fakta itu ada solusinya. Ini kan dan ini panjang lebar. Iya, Karena solusinya seperti apa? Soal kami adalah kalau kami Pak, kami tetap mengatur sendiri. Apabila abang melakukan upaya hukum, ya kan itu kan udah berlaku. Udah lewat waktu kan? Masih. Gini Pak, Kan udah habis. Homologasinya kan udah jangka waktunya udah habis. Ya kalau sudah habis berarti memang kalau yang nggak ngambil top up kehilangan hak. Ya nggak bisa. Dicoba aja di. Waktu ikut program ada top up katanya. Opsinya kan cuma dua kan? Kedua, top up dan Refund. Refund. ya kan? Nah sekarang mereka kan nggak ya kasihkan refund. Kan refund. Jadi intinya gini loh mas, daripada kita tarik ulur, silakan dengan session banker. Kalaupun refund, berapa nilai refundnya tinggal sampein aja. Kan ada misalnya ketentuan nih, ada PPH, PPN dipotong loh. Ataupun kalau mau unit, ini loh opsinya harus top up harus sekian. Nah itu yang sudah pernah dijelaskan dijalankan. Itu, tapi mereka belum pernah dapat. Enggak, udah dijelaskan. Duitnya udah nggak ada untuk refund. Tapi Kalau duitnya nggak ada, SPI baru kenapa berani ngambil hak dan kewajiban ya Pak? Ya untuk menyelamatkan ini. Menyelamatkan buat siapa? Siapa? Ya buat semua. Ini kita dapat. Nggak top up. Ya, nah itu makanya. Pemberitahuan ini. Aku ngerti lah, proses PKPU itu ngerti banget, saya yakin lah. Jangan dipotong-potong pasal-pasal di PKPU. SPI yang baru untuk menyelamatkan konsumen. Konsumen Saya yang udah diselamatkan. jangan kemana-mana. Opsinya itu aja Abang nggak PKPU disepakati. paham kan? Katanya Jakarta besar nih bang. Iya, Ya proses PKPU kan jelas. dan mereka ini Abang baca. setelah homologasi ada nggak mereka ditawari opsinya sekian, kalau mau top up akan nambah sekian. Boleh ditanya orang tuh di luar sana, ada nggak disampaikan? Kan disampaikan ke orang. Nah, ini sudah disampaikan. Bukan di sini. Baca di PKPU itu wajib diberitahukan. semua sudah ditanya. Pemberitahuannya di mana? Mana diberitahukan? Ke seluruh konsumen ikut. Ini contoh kita nggak usah panggil orang ya konsumennya, tanyalah diberitahukan nggak? Enggak. Ini konsumennya kan situ pasti Gak apa-apa sudah aja, diberitahukan. bukan terakhir aja. Kan gagal kok bang. Gugatan kan segelintir orang, bukannya semua orang. Ini aja. Kenapa nggak jadi saksi atau apa? Kalau menurut abang pemberitahuannya tidak ada dan membuat organisasi Saya mau batal. counter bahasa sampean tadi sudah diberitahukan kepada konsumen. Nggak usah saya tanya yang di luar, ini aja diberitahukan nggak? Boleh tahu. Enggak, saya nggak usah Oh tanya. iya. Kapan beritahu kan? Gitu jadi. Iya, ini. Jadi sekarang gini, ada nggak solusi dari kalian? Kalau nggak ada, Gini Pak, dan ada perlukan ada operasi kami hanya top up. Selain yang top up ada. Sekarang atau kemarin? Mana? Kalau sekarang berlaku nggak top up? Enggak. Sekarang pun Bang sebenarnya. Based on PKPU. mereka kehilangan hak. Based on PKPU, based on ini, abang nanti baca ya poin ini saya nggak tahu sebenarnya ini. Kalau yang nggak ikut PKPU ini setelah ada panggilan top up, ini hilang semua Bang. Alasannya bisa hilang. Alasan pengadilan Pak? Ada ya? Ada. Gak ada. Ada bukan hilang. Ada ya. Silakan gini. Nggak usah. Nggak apa-apa gini. Nanti aja. Ya kan abang kan udah baca kan. Ya, makanya. alasan kalau kagak top up ulang gimana? Jadi dia udah bayar, di mana ada Gimana itu namanya rampok. Di sini Pak. Homologasi. Ya udah, nanti kalau Kalau itu udah, namanya rampok itu namanya. udah akan lakukan Udah aksi. bayar. Udah, nanti di DPR akan dipanggil semuanya. Kita udah kasih nama-nama semua perusahaannya, siapa-siapa akan dipanggil. jelas itu juga di backup sama komisi 6. Komisi 3 udah. Komisi 3 juga udah. Kita tinggal menunggu. Jadi PKPU-nya seperti apa akan dipanggil. Baik sama yang penghuni di sini juga sudah ada juga. Karena dia beli berapa unit, dia cuma dikasih satu, sebagian dia akan ada kesaksian. Itu aja. Itu hak Bang. Iya. Karena nggak ada solusinya, harus Itu nggak ada ditop up. solusi. Masa harus top up? Top upnya dasarnya apa kan? Bukan dari SPI yang mereka kan perjanjian. Perjanjian kan dengan SPI yang lama. Itu. PKPU bukan bentuk sakral. Bukan bentuk sakral. Itu nggak ada di Bapak ini sebelumnya juga sudah ada
ada di gugatan sebelumnya. Iya, sama. Kita meninggalkan semua, makanya iya. Itu bukan yang sakral. Pengadilan saja Bapak Ibu ini sudah menolak karena pengadilan besok ke KPU. Paham ya? Itu kan ada Apa dua dari opsi. dari kami sebagai KPU atau apa? Ya bukan, itu kan Iya, itu saja. Sampai bilang top up. Sejak kapan kalian bilang nih Mas? Ini orangnya ada. Iya, nggak ada kalian sampai top up itu nggak semua kalian sampai. Bapak Ibu mau ada upaya hukum lain, mau silakan. Pasti. Iya, Pasti. Kalau dari kami ini saya mau sekali lagi bahwa kami sesuai dengan PKPU itulah batasan kami. Bapak selalu PKPU. Dan PKPU itu ada dua opsi. Ya toh? Satu top up, satu refund. Makanya di refund itu ada nilainya, ada nominal yang ditetapkan. Ada ditetapkan nominalnya. Sedangkan itu kagak dijalankan. Bapak Bapak mau bikin miring. Oke, ayo mulai. Kapan? Oh, enggak, agak mundur dikit. Sudah Pak, ini sudah. Ya. Mau Anda bisa ceritakan hari ini kegiatannya apa tadi? Oke, hari ini kita demo ya, maksudnya demo aksi untuk pengembang atau developer yang sudah menzolimi kita berbelas-belas tahun. Ya, seperti saya sudah lunas pembayaran, tapi unitnya tidak pernah sampai ke tangan saya. Dan ini salah satu korban yang sudah pada lansia dan ada yang orang tuanya sudah meninggal dan akhirnya meneruskan perjuangan untuk mendapatkan haknya. Bisa ceritakan apa aja sih kerugiannya, ya sedikit tadi jelasin. Oke, dari Bapak kerugiannya apa Pak? Ya, dana yang saya beli untuk ini adalah untuk waktu saya tua. Ya. Tapi unit nggak dapat dan juga refund nggak dapat. Malah saya sakit, sempat stroke, dan saya hanya bisa menjaga kesehatan saya. Sedangkan ini sama developer, dia minta satu setengah kali lebih cepat, lebih tinggi dari harga sebelumnya. 100% lah. 100% lebih tinggi. Dan padahal saya udah bayar lunas. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak fair lah, nggak masuk di akal. Nggak Pak Lukas ya? Saya kredit BTN bahkan sudah lunas, sampai lunas. Unit pas lunas nggak dapat. Ya katanya mesti top up. Top upnya bisa 2 kalinya. Ya saya sesuai dengan PPJB kan setelah lunas dari BTN harus terima unitnya, ternyata nggak terima. Oke, dengan Pak Rizal sendiri gimana Pak Rizal? Ya, kalau saya beli mungkin dari awal-awal pertama dipasarin ya, saya beli itu 2011 cash bertahap ke developer, jadi nggak lewat bank, nggak lewat bank, langsung ke developer. Itu lunas kira-kira 2015 kayak gitu. Nah itu dijanjikan setelah terima ya, emang mulai 2015-2016 tuh setelah terima, tapi tidak pernah setelah terima. Kira-kira sama tadi seperti kata Pak Lukas dan Pak Adi itu, tahu-tahu kita disuruh top up gitu, karena emang ini bangunan tuh nggak beres-beres, diambil alih developer baru. Begitu diambil alih developer baru, emang dibangun, namanya juga ganti dari LSCT jadi LHub, tapi juga ada yang baru, harganya pun juga baru walaupun kita udah lunas. Di waktu itu diminta top up itu udah hampir 2 kali lipatnya tadi. Ya tadi kira-kira kata Mbak Wenda kan 100%-nya lah gitu kira-kira. Ya itu bukannya saya nggak mau bayar, tapi memang saya nggak mampu gitu, nggak sanggup kalau segitu. Jadi ya udah nggak sanggup, nggak dibayar. Terus tadi dapat info yang nggak top up, yang nggak bayar, apapun alasannya hilang. Ya itu dia. Kalau Bu Cati sendiri? Kebetulan yang beli almarhum papa saya hanya meneruskan perjuangannya. Jadi papa saya beli itu untuk investasi pensiunnya, tapi sampai pensiun udah sampai meninggal sekarang nggak dapat apa-apa. Sama seperti yang lainnya, beli misalnya senilai 300 disuruh top up-nya malah 600. Papa saya nggak mau bayar karena nggak masuk akal waktu itu. Buat apa kita udah bayar lunas kan, saya cash bertahap waktu itu. Oke, Pak Haryomo?
saya beli studio untuk anak saya kuliah waktu itu. Terus anaknya sekarang udah kemana? Anaknya sudah bekerja, Udah lulus, sudah udah selesai. Tapi saya waktu itu cash crush kan 100 kira-kira 180 juta studio. Tapi tahun berapa? 2011 ya? 2012. Oh, 2012. Kalau bicara nominal, sebenarnya nominal kita kecil lah. Kalau kita minta hak sekarang ya, kita nggak minta apa-apa, kita minta hak kita aja udah. Tapi mereka tidak mau. Katakan mungkin dia menyelesaikan pembangunan ini, ya kalau misalnya kita harus bayar itu paling-paling 30 atau 40 juta kan. Ya itu nggak masalah, itu nggak masalah. Pantas Ya. lah. Tapi kalau suruh bayar 300, saya dari 180 juta harus bayar 300 juta, ya saya beli di Cibubur aja di studio itu 250 juta. Ngapain saya beli? Nggak masuk akal. Saya udah top up 180 juta. Tapi kalau itu nggak ada refundnya, berarti kan saya rugi 180 juta. Paling nggak katakan saya nggak nambah lagi 180 juta, dipotong berapa kan kesepakatan aja. Saya kira itu jalan keluarnya mungkin ya masuk ke pengadilan. Bu Wenda di sini kan didampingin sama seorang pengacara nih. Bang boleh ambil suara Bang. Ini win solusinya gimana Bang untuk kasus ini Bang? Kalau dari saya sih win-win solutionnya, kalau memang bisa dari developer, ini kan developernya sudah diakuisisi menurut informasi dari mereka dan sudah pilot. Ya kalau bisa sesuai dengan apa yang menjadi hak daripada konsumen ya diberikan. Hak daripada konsumen yaitu unit sesuai dengan perjanjian di tahun 2011 atau 2012 berdasarkan PPJB. Namun kalau dari pihak developer tidak sanggup memberikan unit sesuai dengan yang diperjanjikan di awal, ya dikembalikan saja uangnya. Konsumen saya rasa tanpa ada pertambahan nilai mereka pasti setuju aja, itu aja. Dan baru dari mereka, statement mereka ada opsinya top up. Nah seharusnya opsi top up itu ya diberitahukan kepada masing-masing konsumen. Dan setiap ada perubahan dari legalitas hukumnya korporasi ini seharusnya konsumen harus dilibatkan dan diberitahukannya. Tapi apakah itu diberitahukannya secara langsung? Nah itu bisa teman-teman tanyain sendiri dengan pihak developernya sendiri, dan saya rasa tidak diberitahukan karena daripada ini konsumen tidak pernah mendapat pemberitahuan secara langsung. Seharusnya harus diberitahukan. Kita sudah berubah nama, kita sudah berubah harga, tetapi logika berpikir kita sebagai manusia biasalah. Harga sudah kita tetapkan di awal, kita beli harganya sudah cash, unit kita tidak dapat. Kalau kita mau mendapatkan unit, kita harus bayar lagi. Dan kalau dikonversi ke nilai yang sekarang, udah mending kita ambil di tempat yang lain dengan harga yang jauh lebih murah. Dan berarti kan itu sama aja dengan pembodohan. Itu tidak boleh. Penzoliman. Itu penzoliman, pembodohan, tidak boleh. Nilai nominalnya itu kan sudah ditetapkan di awal. Ya namanya perjanjian kan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau tidak sepakat salah satu ya tidak berjalan itu perjanjian. Itu saja tidak boleh sepihak. Kejanggalan yang sangat mendasar Bang dalam kasus ini Bang. Kejanggalan yang sangat mendasar ya dari putusan homologasi gitu. Karena dari konsumen ini ada beberapa konsumen tidak pernah dilibatkan dan tidak banyak yang tahu isi dari homologasi itu. Karena homologasi itu hanya menguntungkan pihak developer sepihak. Artinya langkah ke depan nanti Abang dan kawan-kawan korban ini seperti apa Bang ke depan? Kita akan terus melakukan langkah dan upaya apapun yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai hak konsumen ini dapat. Kita bisa melakukan aksi damai lagi selanjutnya ke kantor mereka. Kita akan meminta kejelasan dan kepastian terhadap hak-haknya para konsumen. Wenda mungkin bakal ceritakan kembali ke Mas Eko. Ya, jadi kan saya sangat berharap ya, kita ini sudah dibantu oleh dari fraksi Komisi 6. Mudah-mudahan dengan aksi yang kita lakukan ini, langkah yang kita lakukan ini menjadi viral. Tujuan kita kan cuma viral dulu nih, karena di sini zaman sekarang kalau no viral no justice. Ya, kalau udah viral, insya Allah mereka akan nge-backup kita, akan bantu kita. Satu-satunya jalan cuma satu. Ya, yang kita tuju untuk mencapai keadilan kita DPR. Mudah-mudahan kita bisa duduk semua di sana. Ya, dan kita ada rencana kita juga mau aksi damai lagi ke pihak kantor pusatnya. Reliance. Ya, Reliance. Ada hal lain lagi
kadang-kadang seperti saya di tower A, tiba-tiba udah mau dipindahin ke C sama B, saya enak perut, beda lantai, beda pandangan segalanya. Padahal saya belinya itu saya udah pertimbangan tertentu. Jadi ini kelihatan secara sepihak mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan kita. Intinya apapun sepak terjang mereka, strategi mereka, kita tidak pernah dilibatkan. Udah itu aja. Tidak pernah diberitahu apapun itu. Ya, termasuk mungkin sekarang ini apartemen juga sudah mulai disewakan sebagai co-living. Itu mungkin saja mereka juga menyewakan unit-unit yang sebenarnya milik kita kayak gitu, mungkin ya, nggak tahu juga. Nah, itu artinya mereka juga sudah ngambil untung lagi tuh dari selain daripada uang yang dari kita, juga dari penyewa-penyewa baru gitu. Mungkin ada kemungkinan seperti itu juga. Dan kemungkinan juga yang beli sekarang baru itu sebenarnya beli dari unit-unit kami. Iya, unit kita dijual. Jadi ada double kepemilikan. Oke.